Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat selalu ya. Di rumahnya jangan lupa tetap jaga kesehatannya. Oke teman-teman, hari ini Ibu Vira akan melanjutkan pembelajaran pekan kemarin ya, hari Jumat kemarin, yaitu tentang tahsin atau BTQ ya. BTQ itu apa? Yaitu baca tulis Quran. Oke, sekarang kita lihat dulu sini BTQ. Baca, tulis, Quran. Nah, teman-teman, jadi sekarang nggak hanya membaca aja ya, tapi ada nanti latihan buat tulisnya. Oke, kemarin kita sampai huruf apa ya? Ada yang masih ingat gak? Kemarin itu sampai huruf kho ya. Nah, sekarang kita lanjutkan, itu huruf da ya, huruf da. Da itu penulisannya seperti apa? Seperti ini ya teman-teman, dilihat cara penulisannya juga. Nah, 1, 2. Nah, harokatnya dari atas ke bawah. Da. Oke. Da. Ya. Nah, cara pengucapannya itu makhraj da itu tempat keluarnya di ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Itu da. Da, ujung lidah ke pangkal gigi seri atas. Da, 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 da. Nah, ya seperti itu ya teman-teman, bisa diikutin di rumah ya. Nah, ibu juga sini ada contohnya buat kita pengetahuan buat kita sambil ngafal bahasa Arab juga ya. Sini ada, lihat teman-teman, ada ayam ya nih. Ayam ini bahasa Arabnya apa? Dajajatun. Nah, penulisannya seperti ini. Teman, nah ayam nih bahasa Arabnya dajajatun. Jadi danya dajajatun. Bisa ya? Pasti mudah buat teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut ke huruf selanjutnya, yaitu huruf za. Nah, penulisannya seperti ini. Seperti da. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya. Kalau da ini tidak memiliki bulatan atau titik, kalau za ini memiliki ya. Bacanya za masih sama dengan ujung lidah, yaitu ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Kalau tadi pangkal, kalau za ini ujungnya, ujung lidah ke ujung gigi seri atas. Kalau ujung ini mungkin ya. Nah, za jadi sedikit agak digigit ya. Za. Nah, seperti itu ya, bisa diikutin di rumah ya, dilatih kembali. Nah, ini teman-teman ada juga ini gambar apa? Ini ada gambar lalat teman-teman. Nah, lalat ini bahasa Arabnya zubabun. Nah, ini dari huruf za ya. Cara bacanya zubabun, zu. Ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Zubabun. Nah, oke. Kembali lagi ya ke sini, cara penulisannya diperhatikan ya. Penulisannya. Kemudian kita lanjut lagi teman-teman ke huruf ro. Nah, penulisannya seperti ini. Ro. 1, 2, 3. Nah, kemudian diberi harokat fathah ya. Fathah. Nah, ro. Nah, ini ro. Ro. Bacanya agak tebal. Ro. Ya, ro ini di mana tempat keluar hurufnya? Yaitu di ujung lidah, sedikit agak masuk ke punggung lidah. Jadi agak ke punggungnya, ujung lidah masuk ke punggungnya sedikit. Ro. Jadi bukan lo, tapi ro. Seperti yang cadel mungkinnya. Nah, itu ro, huruf ro. Itu bisa ya teman-teman diikutin lagi di rumahnya. Ro. Nah, sini sekarang ada gambar apa ini? Ada rakun teman-teman ya. Rakun memiliki bulu yang tebal. Rakun membuat tempat tinggalnya sendiri. Rakun juga bisa mendengar suara yang jauh. Nah, rakun ini menurut bahasa Indonesianya rakun. Kalau bahasa Arabnya ini rokunun. Nah, kalau bahasa Arab jadi ro bukan ra ya. Rokunun, bahasa Arabnya rakun. Nah, rokunun. Oke, bisa ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya huruf apa ya? Ada yang masih ingat? Nah, selanjutnya huruf za. Nah, za. Oke, lihat cara penulisannya ya. Perhatikan ya, masih sama dengan huruf ro. Ya. Nah, teman-teman lihat cara penulisannya ya. Seperti sama kayak ro. Namun bedanya hanya di bulatannya, seperti tadi da dan za ya. Kalau ini ro dengan za. Nah, ro za. Za ini ada bulatannya di atas 1, kalau ro ini bersih ya, nggak ada.
Nah, za ya. Za itu cara latihan buat pengucapannya bisa kita seperti suara luar. Ya, ujung lidah dengan dinding belakang bisa di bawah. Za, za kayak suara lebah ya teman-teman ya. Suara lebah seperti itu ya. Za, za, za. Nah, kita lihat sini ada juga apa nih? Jerapah ya. Nah, jerapah ini bahasa Arabnya zarofatun. Nah, za dari za ya. Ini huruf za-nya ya teman-teman ya. Zarofatun. Oke, jerapah. Oke, kita lanjut ya. Karena masih banyak juga ya hurufnya yang belum kita sampaikan. Selanjutnya yaitu huruf sa. Nah, sini kita perhatikan cara penulisannya. Sa. 1, 2, 3. Nah, kita beri harakat fathah teman-teman. Nah, ini sa. Nah, sa sama tempat keluarnya sama dengan huruf za, yaitu ujung lidah dengan dinding belakang gigi sari bawah. Sa, sa, sa. Kalau teman-teman biasa bilang sa yang pertengahan, kan ada sa kecil, sa pertengahan, dan sa besar gitu ya. Tapi ini saya yang standar sa, sa, sa ya, seperti itu. Nah, sini ada juga teman-teman. Ini ada ikan. Nah, ikan ini bahasa Arabnya apa ya? Nah, sama katun. Nah, ini dari huruf sin ya, dari huruf sa ya. Dari sa, sama katun. Nah, dibacanya sama katun ikan. Nah, jadi ikan tuh bahasa Arabnya sama katun. Udah. Oke, kita lanjut teman-teman. Masih ada yaitu huruf sya ya, huruf sya. Sya ini penulisannya seperti ini. Boleh kita coba buat ya. Sama seperti sebelumnya. 1, 2, 3 ke bawah ya. Kemudian dikasih titik 3. 1, 2, 3. Beri harakat fathah. Nah, jadi sya. Nah, beda sama ini. Kalau yang ini sa, kalau yang ini sya. Nah, mahrojnya pun berbeda teman-teman. Kalau sya ini di bagian tengah lidah dengan langit-langit, jadi agak naik. Sya, sya, sya. Nah, sya ya. Nah, kalau ini sa, kalau ini sya. Nah, berbeda. Lihat cirinya atau tandanya. Kalau sya besar ini ada titiknya 3 ya. Kalau sa standar ini nggak ada titiknya bersih ya. Titiknya 3 kalau sya ini. Sya. Nah, kita lihat lagi teman-teman, ada gambar apa ini ya? Oh, ada singa teman-teman. Anak singa selalu bersama ibunya saat masih kecil. Anak singa suka sekali makan daging. Nah, singa ini bahasa Arabnya apa ya? Nah, singa ini shibalun. Nah, dari huruf sya ya, dari huruf shin. Shibalun, anak singa. Shibalun, anak singa ya. Jadi buat pelatihannya kayak akan apa ya namanya, seperti itu, menghus-huskan kucing atau ayam. Nah, seperti itu ya. Bisa teman-teman ikutin di rumah ya, dilatih kembali buat pengucapannya. Oke, masih ada 2 lagi kita karena waktu terbatas teman-teman ya. Kita 2 lagi dulu aja. Selanjutnya kita ada huruf so. Nah, huruf so ini apa, gimana tulisannya? Nah, seperti 1, 2, 3. Nah, boleh diberi harakat fathah ya. So. Nah, so. Nah, ini so makrojnya atau tempat keluar hurufnya sama dengan huruf sin dan zai, yaitu di ujung lidah dengan dinding belakang gigi sari bawah. So, so, so. Nah, bisa ikutin ya. So, so. Jadi bukan so, so. Nah, kalau itu huruf sa ya teman-teman. Kalau so ini ujung lidahnya dengan dinding belakang gigi sari bawah. Nah, di belakang gigi sari bawah. Kalau sa, gigi sari atas ya, gigi sari atas. Ini gigi sari bawah. So, so, so. Nah, ikutin ya. So. Nah, so, so. Sedikit tebal karena so ini huruf istilah ya, huruf tebal. So, so, so. Nah, seperti itu ya. Baso. Baso, so. Nah, di sini teman-teman, sekarang ada gambar elang. Nah, elang ini bahasa Arabnya apa? Sok. Sok run. Nah, sok dari huruf so ya. Nih, seperti ini hurufnya, lebih jelasnya, lebih apa, tebalnya mungkin ya, karena kurang jelas. Nah, ini huruf so. Nah, sok run, elang. Nah, seperti itu ya. Kemudian teman-teman, satu lagi kita ada huruf bo. Nah, huruf bo ini kebilang huruf yang tidak mudah untuk diucapkannya ya.
karena bahkan Nabi pun yang paling sempurna itu hanyalah yang dalam ahlinya, seperti Nabi gitu sepertinya. Nah, huruf do ini makrojnya di huruf do ini salah satu sisi lidah atau kedua sisi lidah bertemu dengan gigi geraham atas. Geraham ini ya. Nah, geraham salah satu boleh, satu-satunya atau keduanya boleh. Do. Nah, kalau bisa lebih sempurnanya itu si bulatannya itu nggak sampai sepertinya, tapi bo. Nah, walau bolin nah itu masih harus dilatih juga ya teman-teman, karena gak mudah kalau untuk bo ini masuk ke level tinggi untuk pengucapan hurufnya gitu. Nah, sini huruf bo sama so ini sama ya teman-teman, bentuknya sama, namun ada tandanya juga nih. Kalau huruf bo ini ada titiknya ya, ada bulatannya di atas seperti ini. Kalau so nggak ada. Kalau bo ada ya. Bo, jadi pengucapannya bo ya. Bisa diulangi ya di rumahnya masing-masing ya. Kita terus dilatih cara pengucapannya agar bacaannya pas kita baca Quran atau Iqra bisa fasih bacaannya, karena udah sering dilatih sejak dini gitu ya. Nah teman-teman, sampai sini saja dulu. Nah ini Ibu ada latihannya ya, karena ini baca tulis Quran, jadi teman-teman ditugaskan buat latihan ya, buat latihan menulis huruf hijaiyah sampai huruf do. Nah teman-teman ya, karena kemarin sudah dari huruf hamzah ya sampai kho, dan sekarang sampai do. Jadi teman-teman menulisnya dari huruf hamzah ya, dari a, ba, ta, sa itu sampai bo ya. Untuk penulisannya mungkin teman-teman bisa dilihat di ikronya ya, ada di rumah, ikro di rumah itu bisa dilihat yang sampai kho. Nah kalau yang ini boleh lihat sini, cara penulisannya diperhatikan lagi ya. Jadi kalau udah seperti ini, satu deket. Nah, teman-teman harus perhatikan untuk fathah itu dari atas ke bawah ya. Nah, ini cara penulisannya dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas, bukan gini. Nah, kalau ini salah ya. Salah kalau gini ya. Nah, hapus. Jadi penulisan fathahnya itu, harokat fathahnya itu dari atas ke bawah nih. Huruf za. Nah, kasih titikan satu bulatan. Nah, fathahnya sama dari atas ke bawah. Sekarang ro 1, 2, 3. Nah, kasih fathah. Nah, za juga sama. Kasih titiknya. Nah, fathahnya sa. Nih, ini sa ada 3 ya. 3 ini. 1, 2, 3 ke bawah. Kemudian dikasih harokat fathah. Nah, kemudian sa masih sama seperti sa. 1, 2, 3. Nah, kasih titiknya 3. 1, 2, 3. Kasih harokat fathah. Nah, kalau so ini boleh teman-teman seperti ini tulisannya. Nah, 1, 2, 3. Nah, sama dengan do. 1, 2, 3. Nah, kalau do kasih titik 1, kasih bulatan 1 ya. Harokat fathah. Nah, jadi ini namanya fathah ya teman-teman nih. Ini namanya fathah ya. Nah, teman-teman boleh ya di rumah nanti belajar menulis juga, menulis huruf hijaiyah. Boleh melihat ke Iqro atau ada majalah huruf hijaiyah, boleh dibimbing sama orang tuanya ya, sama bundanya atau sama ayahnya buat menulis huruf hijaiyah sampai dengan bo ya. Oke, tulis ini ya. Menulis huruf hijaiyah dari hamzah sampai bo ya di rumah. Oke, nah di sini saja ya teman-teman ya. Nanti boleh difotokan hasilnya lalu dikirim ke grup kelasnya masing-masing, karena ini buat pembelajaran hari ini ya, sebagai bentuk pelajaran hari ini. Nah teman-teman mungkin
sampai sini saja dulu ya, karena mungkin waktu juga terbatas. Teman-teman bisa melatih bacaannya dan tulisannya di rumah. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatannya ya di rumah. Jangan lupa mengaji, jangan lupa sholatnya ya. Oke teman-teman, mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata atau dari penulisannya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.